Dimulai ya, Mas Nabil ya, sambil nunggu teman-temanmu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang petang. Eh, Pertemuan ke 11 mata kuliah pelayanan sektor publik. Hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2023. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai membuka ya. Nanti teman-teman kan bisa melihat dari rekaman yang ada. Bisa share screen. Ini pelayanan sektor publik ke 11. Nah, kemarin bicara tentang kualitas pelayanan publik. Apa yang disebut kualitas pelayanan publik kemarin sudah ngerti. Terus apa penilaiannya bagaimana? Nilai, nilai. Berarti ada nilainya ya. Nilai, nilai. Bosan kan? Mungkin yang gak ada yang ngantuk bareng. Soalnya sudah sore. Jadi nilai. Nilai, nilai bahwa pelayanan publik sudah baik dilihat dari mana. Seperti kita tadi ada 7 hal. Yang pertama adalah keterjangkauan aksesnya. Pelayanan publik dianggap baik jika mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Ini menyangkut ketersediaan fasilitas fisik, aksesibilitas online, dan kemudahan transportasi. Jadi nggak boleh kangelan, di situ semua bisa. Nggak mungkin pelayanan publik ditaruh di tengah hutan, nggak mungkin. Atau mungkin di tengah hutan boleh, tapi di tengah-tengah. Jadi misalnya di mana? Di Papua sana mungkin. Ya, kira-kira orang di situ bisa menjangkau semua. Yang kedua, kualitas pelayanan atau service quality. Pelayanan mencakup responsifnya penyedia layanan terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Layanan yang efisien, cepat, dan ramah umumnya dianggap lebih baik. Di kualitas. Kualitasnya gimana? Jadi orang bisa melihat, oh kualitasnya ecek-ecek ini. Oh, ini kualitasnya oke banget. Jadi seperti kualitas pelayanan publik. Oh, oke, rewel, jaluk ini, jaluk ngono. Wis besok kapok nek gak apa kepaksa nggak akan ke sini. Itu seperti itu. Itu juga bisa disamakan dengan misalnya Mas Nabil ya, saya kuliah di kampus itu bagaimana? Kalau kampusmu terlalu sulit, ya mungkin teman-teman tiba-tiba temanmu tambah sedikit, nggak ada yang melanjutkan. Tapi nek
kualitasnya kampusmu naik sesuai dengan ISO 9000, 18000, akan kewalahan. Satu kelas itu bisa terisi. Kalau dulu ingatku sempat satu kelas itu 25, 30. Itu kualitasnya dilihat. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Para publik yang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dan perencanaan dapat dianggap lebih baik kalau ada partisipasi masyarakat. Nah, jadi masyarakatnya itu ngerti, oh, dengan adanya dibuat mall pelayanan publik di situ kemarin dilihat di praktisi ya, di praktisi Pak Cahya Magetan itu pelayanan publiknya ditaruh di atas pasar ya. Jadi orang sambil belanja, sambil ngurus KK, KTP, seperti itu. Masyarakat berpartisipasi nanti akan masyarakat menunjukkan itu loh. Kalau mau melayani apa Askes, misalnya. Askes itu apa? BPJS, misalnya. Oh, itu kalau mau melayani orang pensiun, nah, orang pensiun habis ngurusi pensiun, terus misalnya beli sepatu, ya harus ada partisipasi masyarakat. Ada transparansi. Pemerintah atau lembaga yang memberikan pelayanan publik dianggap baik jika memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses pada masyarakat. Transparansi dapat mencakup informasi tentang kebijakan, anggaran, dan kinerja lembaga. Jadi kelihatan, oh iya, ternyata misalnya pelayanan publik, mall pelayanan publik itu misalnya dianggarkan 1 miliar, oh bisa untuk bangun gedung seperti kemarin ya. Terus ada keadilan atau fairness. Pelayanan publik harus diberikan secara adil tanpa memandang latar belakang, suku, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Jadi, bu, yang di situ petani, orang miskin, atau mungkin pejabat ya, kalau ngurus ya lewatnya seperti itu. Sama seperti kalau ngurusnya lewat HP, kan gitu. Sekarang KTP lewat HP, apa itu. Terus ada efisiensi. Pelayanan publik efisien menggunakan sumber daya secara optimal, termasuk waktu dan anggaran untuk memberikan layanan yang diperlukan. Jadi efisien. Oh seperti ini, harus ke sini. Cukup di gedung mall pelayanan publik. Dan selanjutnya ada inovasi. Nah, seperti itu di situ ada inovasi apa? Jadi nggak usah keliling ke gedung-gedung untuk mencari ah, inovasinya apa. Di situ kelihatan, oh ternyata ada inovasi seperti ini. Oh, seperti ini. Jadi bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Terus yang selanjutnya harus ada kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat diukur melalui survei atau umpan balik langsung dari penggunaan layanan kepuasan. Sing dianggap sebagai indikator kritis dari kualitas pelayanan. Jadi masyarakat puas itu dilihat dari kotak apa itu syarat pengaduan atau spam lapor ya. Kita belajar spam lapor. Kalau nggak puas ya, itu kalau nggak butuh aja ke situ. Jadi penting masyarakat itu. Sehingga juga ketika kamu sebagai mahasiswa itu di e-learning itu ada tidak puas dengan dosen ini, tidak puas dengan bukan dosen ya, dengan mata kuliah ini misalnya. Kamu bisa mengajukan eh, ketidakpuasan misalnya, atau bukan ketidakpuasan, bisa memberikan misalnya saran, atau mungkin bisa apa gitu. Jadi harus puas dulu masyarakat. Jadi insya Allah kalau masyarakat puas, nggak ada istilahnya suatu badan, lembaga, atau pelayanan publik yang akan tutup, karena dia akan berbondong-bondong ke situ. Ketidakberdiskriminan, non-diskriminan. Para publik yang baik harus bersifat tidak diskriminatif dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua individu tanpa memandang perbedaan tertentu. Ada yang misalnya berkebutuhan khusus, itu ada dikasih misalnya alat apa, kursi roda misalnya, atau mungkin dikasih lewat cara HP atau gimana. Jadi nggak boleh kesulitan mau ngurus di sana. Itu ketidak diskriminan, jadi tidak boleh diskriminasi. Orang tua-tua itu misalnya harus dituntun apa, dia harus diberi kemudahan. Oh, ini misi di depan aja. Gitu.
Dan yang ketiga adalah keberlanjutan atau sustainability. Pelayanan publik yang baik juga harus berkelanjutan. Artinya dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merugikan lingkungan atau berlanjutan. Itu penting. Berlanjut di situ. Berapa tahun itu gedung itu ada. Nanti bagi mereka yang sudah memperoleh penghargaan. Jadi pelayanan publik itu ada penghargaannya. Penghargaan pelayanan publik 2023. Nah, ini ada. Ternyata tahun 2023 Kota Bandung raih penghargaan pelayanan publik terbaik tahun 2023. Oh, gubernurnya Pak Ridwan Kamil berarti. Menerima penghargaan pelayanan publik tahun 2023 dari Kementerian Pendaguna Aparatur Negara dan Reformasi PAN-RB. Ini pelayanan terbaik itu Kota Bandung ya. Nah, Pemda Kap Garut raih opini berkualitas. Bisa nggak ya, Mbak Tanya? Jadi kamu harus tahu juga. Nah ini bisa dilihat mahasiswa nanti yang misalnya nggak datang kuliah bisa lihat di sini. Nah, ini Kota Bandung. Selasa 21 November 2023. Berarti baru ada 1 bulan ya. Itu penghargaan kemarin. Tuntaskan rencana pembangunan 20 tahun ke depan. Pemkot Bandung gelar apa? Bupati Garut buka sosialisasi. Pemda Garut raih opini kualitas tertinggi dari Ombudsman RI. Peresmian bersama MPP, peluncuran Jipnas dan pemberian penghargaan pada publik 2023. Oh, nggak ada Jawa Timur ya? Oh, Jember ada ini. Kabarnya Kabupaten Poliwali Mandar. Oh, ini ada penghargaannya ya. Outstanding Achievement of Public Service Innovation tahun 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini kemarin 1 bulan yang lalu. Ini foto-fotonya. Dia, ternyata ada penghargaannya. Kabupaten Mojokerto dapat penghargaan apa? Mojokerto, Mojokerto, penghargaan pelayanan penghargaan pelayanan publik. Kecanting Gulo Mojo antara Kota Majapahit, Mojokerto raih tahun kemarin ya. Oh, dapat juga ya Mojokerto. Jati sebelum dalam top tahun 2023. Oh, ini Neng Ita yang dapat ya ternyata. Dia dalam top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik Klaster Pemkot atau inovasi cegah stunting. Wah, stunting gerak unggul pemberdayaan masyarakat Kota Mojokerto. Canting Gulo Pot. Menteri Wakil Kota Kampus Putari Jakarta kemarin. Berarti dapat loh Kota Mojokerto. Yang dapat Kota Mojokerto. Kabupaten enggak dapat ya kita. Datanya enggak dapat. Nah, 5 Desember 2023 Bupati Vina raih penghargaan top inovasi terpuji. Ya, penghargaan top inovasi terpuji pelayanan publik. Baru 1 bulan kemarin, inovasi terpuji kompetisi inovasi pelayanan publik Kofabrik Provinsi Jawa Timur
untuk Teropong Sakti UPTD Puskesmas Ngoro pada tanggal di Jatim Park 3 Kota Wisata Batu ini, tapi Kota Wisata Batu. Jadi anu pelayanan publik tingkat provinsi bukan nasional ya. Yang ini Kominfo Jatim. Kamu Jakarta raih penghargaan terbanyak bidang keterbukaan informasi publik. Kita Kota Mojokerto. Tapi tingkat provinsi Jawa Timur. Kalau Bojonegoro tidak ada. Bojonegoro raih penghargaan top 10 pengelolaan. Kita buka sebentar. Pelan-pelan. Oh, Bojonegoro top 99 inovasi. Kalau Mojokerto tadi 45 ya. Tapi nasional ya. Kalau Bojonegoro malah nasional. Kalau tadi Mojokerto tingkat provinsi. Jadi macam-macam penghargaan untuk top pelayanan publik. Pengaduan pelayanan publik nasional 2018. Waduh, wis telat ini. Inovasi pelayanan publik nasional. Tanggal 2016. Ah, kalah ya. Bojonegoro dengan Mojokerto kemarin. Tapi Bojonegoro tingkat provinsi. Mojokerto tingkat provinsi. Jadi, mau pelayanan publik 10, 11, 12. Melihat materi selanjutnya adalah pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah. Apa yang disebut dengan birokrasi pemerintahan? Jadi kamu harus tahu. Oh, birokrat. Ini adalah disebut dengan birokrasi pemerintahan, merujuk pada struktur organisasi dan sistem administratif yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan layanan kepada masyarakat, dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah. Birokrasi seringkali melibatkan jumlah besar pejabat dan karyawan yang bekerja dalam berbagai tingkatan dan departemen untuk mencapai tujuan. Nah, jadi birokrasi itu melibatkan sejumlah besar pejabat, sejumlah besar orang-orang pejabat dan karyawan yang bekerja dalam berbagai tingkatan dan departemen untuk mencapai tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah itu apa toh? Kamu ditanyain tujuan pemerintahan itu apa?
Tujuanmu sekolah apa kan itu? Tujuan pemerintahan juga seperti itu. Bukan hanya memperoleh nilai bagus ya, tapi memperoleh ilmu pengetahuan. Dan pemerintah bervariasi tergantung pada sistem politik, ideologi dan prioritas yang ada di suatu negara. Secara umum, tujuan pemerintah mencakup aspek-aspek. Yang pertama harus mewujudkan keadilan sosial. Kudu adil dulu. Jadi bupatimu, wali kotamu ya kudu harus adil. Tanggung jawab untuk menciptakan dan melihara masyarakat yang adil secara sosial, ekonomi, dan politik. Ini melibatkan distribusi sumber daya yang merata, perlindungan hak asasi manusia, dan eliminasi ketidaksetaraan. Jadi itu keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial itu semuanya boleh mengurus administrasi yang sama. Di mall pelayanan publik lagi. Yang kedua, tujuan pemerintahan itu seperti dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman internal dan eksternal. Ini mencakup upaya untuk menjaga keamanan dalam negeri, melalui kejahatan, mengatasi potensi ancaman dari luar negeri. Jadi hati-hati. Misalnya potensi ancaman dari luar negeri apa? Ini yang mau yang serem-serem ini kita harus mulai siap-siap bawa masker misalnya. Jangan sampai COVID masuk lah. Melawan kejahatan, kemarin ada teroris yang ditangkap. Kejahatan jambret, apa motor itu apa namanya? Penjahat motor atau apa itu harus di ya diurusi pemerintah. Jaga harus aman kejahatan, melindungi warganya. Makanya kemarin yang di Gaza itu harus pulang. Dari 3 orang yang wajib pulang itu ternyata baru 1 pulang. Yang 2 pasti kecantol di apa namanya Palestina. Mungkin dia sudah menginginkan menyumbangkan tenaganya untuk orang di sana. Jadi misalnya dia mati, mungkin dia pengennya mati syahid atau gimana. Eh, Karena mau yang tinggal perawat atau dokter itu ya. Padahal rumah sakitnya dibom. Yang ketiga, tujuan negara adalah memberikan pelayanan publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Pelayanan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, kamu itu sekolah ini sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanannya. Nah, karena di situ di Jabon itu banyak universitas, ya nggak boleh misalnya ada anak berangkat mahasiswa jatuh sampai di jalan. Bagaimana jalan di situ lebih aman, termasuk harus layanan masyarakatnya seperti itu harus apa? Layanan dasar pendidikan. Kamu sebelum jadi sarjana ini, kamu harus melalui TK, SD, SMP, SMA. Nah, walaupun ada akselerasi, tapi tetap harus melewati jenjang itu. Nggak boleh dari SD langsung jadi SMA. Harus SMP mungkin. Tapi kalau akselerasi misalnya SMP 3 tahun, cukup 2 tahun setengah. Seperti itu. SMA juga gitu. Harusnya 3 tahun, 2 tahun ah, selesai atau lulus. Tapi harus tetap masuk SMA. Setelah itu baru ah, ke sarjana. Kamu kalau mau ngambil S1, S2, S3, kamu harus kuliah dulu S2, baru bisa ngambil S3 juga. Nggak bisa kamu loncat terus sekarang ngambil doktor misalnya. Itu apa pemerintah. Jadi tugasnya pemerintah untuk menyediakan misalnya kamu dari S1 mau ke S2 bagaimana misalnya ada beasiswa kah atau apa. Jadi jangan putus asa. Biasanya juga ada beasiswa untuk mengambil S2 di mana. Kemudian juga dengan
pendidikan, kesehatan. Kan mereka harus, walaupun BPJS itu bayar ya, tapi kan ditanggung oleh orang banyak. Misalnya operasi itu harusnya 5 juta atau 10 juta, dia hanya bayar berapa, 75 atau berapa itu. Nah, harus bayar semuanya. Jadi tanggung bersama-sama BPJS itu. Seperti itu. Transportasi, transportasi loh, Pak. Tugasnya pemerintah. Jangan sampai, iya kalau orang bisa beli sepeda walaupun nyicil ya. Tapi bagi mereka mungkin untuk beli sepeda pertama ya ribet pemeliharaannya, ribet apa namanya, ya harus ngisi bensin apa. Nah, pemerintah memberikan misalnya di Mojokerto ada Transjatim seperti itu. Jadi ya rumahnya dia dilatih Transjatim itu saja ini nggak usah bawa sepeda motor, bisa harusnya bisa nyambung ke Unim ya. Tapi sekarang itu baru sampai ke terminal. Saat terminal nggak tahu. Kalau dulu sampai sore ada angkutan kota plat kuning itu, angkot Cherry itu. Sekarang kan nggak ada. Terus Gojek. Nah, itu pemerintah salah kalau semua orang harus naik Gojek. Yang benar adalah pemerintah menyediakan transportasi dan infrastruktur. Nggak boleh jalan depannya sekolah itu misalnya jeblong sampai menyelakakan orang. Infrastrukturnya harus dibangun. Nah, pelayanan publik seperti itu. Nggak boleh anak-anak bangsa, anak-anak yang anak-anak muda misalnya, seharusnya nggak jatuh jadi jatuh. Jatuh kalau agak lecet apa gitu mungkin butuh agak lama untuk sembuh. Nggak boleh itu. Pelayanan publik nggak diberikan yang terbaik. Yang keempat adalah mendorong bangunan ekonomi. Pemerintah bekerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini melibatkan pengaturan kebijakan publik, investasi dan pendidikan pelatihan, serta fasilitas bisnis dan investasi. Jadi kalau kamu lihat di apa itu TV CNBC itu apa itu kalau pagi itu ada pergerakan saham atau apa atau melemah atau gimana. Di Amerika itu ada apa? Misalnya suku bunga Fed-nya menurun atau gimana. Harus dijaga oleh pemerintah bahwa ekonomi di negara kita di dalam ini terkendali. Makanya ketika ada harga cabai naik, itu pemerintah sebenarnya juga sudah mulai membantu untuk mengurangi tersebut. Tapi ya mungkin karena terbatasan ya. Nah, terus apa harga minyak goreng apa itu diusahakan untuk terkendali. Bangun ekonomi seperti itu. Jangan sampai ibu-ibu kita kalau mau belanja atau mau masak kesulitan untuk beli minyak goreng. Itu tujuan pemerintah itu pembangunan ekonomi. Nah, termasuk yang kelima adalah menjaga kestabilan moneter dan fiskal. Nah, menjaga stabilitas nilai mata uang dan mulai keuangan publik secara efisien. Makanya ketika kemarin rupiah mau mencapai 16 atau 17, itu ya harus diatasi oleh pemerintah. Jangan sampai seperti itu. Harus mencapai 12 atau 11. Nggak boleh terlalu murah, nggak boleh terlalu mahal. Nah, apa? Fiskal seperti itu. Nah, jangan sampai seperti tahun 98 akhirnya jebol keuangan negara kita. Akhirnya jadi reformasi. Nah, pembangunan juga itu tujuan dari pemerintah. Stabilan moneter dan fiskal adalah merupakan tujuan dari pemerintah untuk dilakukan. Yang keenam adalah menjaga lingkungan hidup. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Nah, ini melibatkan pengaturan kebijakan lingkungan, sistem dan penanggulangan perubahan iklim. Makanya tadi kalau kita lihat di mana tadi menjaga lingkungan hidup kemarin ya, nah, pemerintah juga harus menjaga jangan sampai minyaknya cepat habis, menjaga teknik penyusunan keuangan daerah ya. Jadi tugas pemerintah juga jangan sampai misalnya hutannya habis base itu nggak boleh, harus ada. Di mana bisa tumbuh lagi kayu jati dan sebagainya dan sebagainya. Yang keenam adalah menjaga lingkungan hidup. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Ini melibatkan pengaturan kebijakan lingkungan.
lingkungan hidup, ekosistem, dan penanggulangan perubahan iklim. Lingkungan hidup dijaga, makanya kita teriak-teriak di internasional bahwa negara maju juga harus menjaga lingkungan. Jangan sampai terus ozon di negara di daerah khatulistiwa kita itu merasa panas. Dan tidak apa namanya tidak terkendali lingkungannya itu karena ulah negara-negara lainnya tetap menggunakan freon misalnya. Itu lingkungan hidup harus dijaga. Yang ketujuh adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, penanganan ibu-ibu sosial, kemiskinan, pengangguran, dan kesetaraan. Tadi ada stunting, seperti itu. Kesejahteraan sosial harus diperhatikan. Sampai jalannya bagus, orang di sekitarnya yang pinggir jalannya kelaparan. Nggak boleh seperti itu. Yang kedelapan, memastikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan sistem hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia. Jadi hukum hak asasi manusia harus dilindungi. Yang kesembilan adalah menjalin hubungan luar negeri. Pemerintah berperan dalam menjaga hubungan negara-negara lain, diplomasi, kerjasama nasional, dan perlindungan kepentingan nasional di tingkat global. Jadi kalau kita lihat kemarin, eh, apa ya, Pak Jokowi ke luar negeri, ke Jepang. Nggak tahu kok kenapa kok ada ke Jepang. Ini foto-fotonya. Presiden Jokowi hadiri temuan Minumta oleh Kaisar. Ini tugasnya pemerintah menjalin hubungan dengan luar negeri. Nah, dia juga menjual IKN. Nah, jadi mempromosikan tugasnya itu supaya ada investor mau bangun IKN di ibu kota negara. Termasuk mempromosikan pendidikan dan pengetahuan. Pemerintah mendukung pendidikan dan pengembangan pengetahuan dalam masyarakat, termasuk penyediaan pendidikan dasar tinggi, penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi itu tugasnya pemerintah. Setiap tahun bulan apa itu dibuka proposal untuk penelitian pengabdian kemarin yang tahun kemarin seperti terus Pak Dani, Bu Mas Nia sama Bu siapa itu Bu Hikmah, nah itu dapat hibah penelitian seperti itu memang tugas pemerintah untuk penyediaan pendidikan dasar tertinggi, penelitian dan pengembangan teknologi itu tujuan pemerintah. Jadi cek supaya pinter lah. Nah, selanjutnya kita kembali ke tujuan pemerintah tadi. Nah, setelah tahu tujuan pemerintahan, akhirnya kita ngerti ciri dari aspek penting yang terkait dengan birokrasi pemerintahan. Yang pertama harus punya hierarki dan struktur organisasi. Jadi sekda, terus misalnya kepala dinas seperti kita kemarin lihat, misalnya struktur pemerintah pemerintah daerah. Nah, seperti ini. Saya lihat nggak ya? Semoga semuanya. Ada kepala biro, bagian kerjasama, koordinator. Ini strukturnya kemarin Pak Praktisi kan sudah memberikan. Nah, ini ada struktur-strukturnya, kepala biro, kepala dinas, terus ada bagian-bagiannya, dan lain sebagainya. Struktur organisasi pemerintah desa, itu ada di sini apa? Berhierarki. Ya, kalau struktur universitas seperti ini, ini kamu ngerti. Itu ada Pak Rektor, ada. Tapi di mana ya ada strukturnya enggak ya? Ini, oh ini dekan.
Ini ilmu kesehatan Majapahit harusnya ada seperti ini. Tapi mana ya? Struktur organisasinya Unim tidak ada ini. Ini struktur apa ini? Oh, ini penerimaan mahasiswa baru. Kan itu struktur. Enggak ada ya. Ada ya struktur kita nggak tahu di mana strukturnya itu. Ya, ya Madika tadi apa? Fakultas tak bukannya ya. Maaf kalau kurang jelas. Nah, ini tadi mana ya? Struktur organisasi HI. Oh, UMM. Guys, ini ya harusnya ada dekan, wakil dekan, ketua program studi dan nah ini birokrasi ini namanya birokrasi di kampus. Jadi tersusun. Oh, seperti itu susunannya. Kita kembali lagi. Oh, ternyata harus seperti itu ya. Akhirnya kan kamu tahu. Terus kedua setelah tersusun harus ada spesialitas tugas. Tugas tanggung jawab dalam birokrasi dibagi sesuai dengan spesialisasi dan keahlian tertentu. Nah, tadi ada dekan, terus ada wakil dekan, terus ada dosen. Memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi memiliki peran yang jelas dalam mencapai tujuan tadi seperti ini. Nah, wakil dekan, kepala, koordinator PTU, koordinator penelitian, latihan, penalaran mawar, ada humas. Nah, dosen di mana letaknya? Harusnya memang tidak anak buah dekan. Tapi kadang di UNIM salah kaprah ya. Nih, dekan, senat fakultas, wakil dekan, kabak, kaprodi, kamori lah. Perpustakaan, kelompok dosen dan mahasiswa di bawah ini. Ini berarti masih di bawah dekan ya. Rektor, nah ini jurusan prodi-prodi ada dia punya spesialisasi tugas dan prosedur tetap standar operating prosedur birokrasi seringkali melibatkan penggunaan prosedur tetap atau standar operasional menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ini membantu menciptakan konsistensi dan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, jadi kamu sudah dikasih kebijakan. Kalau kita kuliah, nah, kuliah itu saya naik dari dekan. Nah, kamu protes ya, kamu harus protesnya sampai ke dekan sana. Oh, dekan sudah disuruh nganu, jadi ke Pak Rektor misalnya. Jadi sudah ada protapnya, prosedur tetap. Nah, yang keempat, ketidakbergantungan pada individu. Memiliki meskipun individu memiliki peran mereka masing-masing
Birokrasi didesain untuk tidak terlalu bergantung pada satu orang atau individu tertentu. Prinsip ini dengan istilah tak ada orang tak tergantikan. Tidak ada orang yang tak tergantikan. Jadi harusnya bisa digantikan. Tidak ada budekan ya wakil dekan. Kebijakan dan peraturan. Birokrasi pemerintah beroperasi sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup perundang-undangan, regulasi, dan pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas. Kebijakan dan peraturan. Dia harus bijak pada peraturan yang ada. Yang keenam, kepatuhan pada hukum diharapkan untuk beroperasi dengan mematuhi hukum dan norma etika. Ini mencakup kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Ini harus patuh pada hukumnya. Terus yang selanjutnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas. Birokrasi diharapkan untuk transparan dan akuntabel dalam tindakan dan keputusan-keputusan. Akuntabilitas terhadap masyarakat adalah aspek penting dari fungsi pemerintah. Terbuka dan selanjutnya efisiensi dan efektivitas. Birokrasi ini dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi kenapa kok kamu misalnya sekarang ada budekan kok langsung ke Bukaprodi, tidak wakil dekan enggak? Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Paling enggak mengurangi gaji misalnya yang tidak kepentingan nggak usah, wakil dekan nggak usah, dekan aja sudah cukup. Ini disebut birokrasi pemerintah, birokrasi di kampus misalnya. Ini kamu nanti baca bunga-bunganya, ada namanya etika birokrasi. Wah, ada etikanya ya. Etika birokrasi itu, cek, ini tadi kok hilang. Nah ini loh. Etika birokrasi pemerintahan itu dalam pelayanan publik merujuk pada standar moral dan perilaku yang diharapkan dari para pejabat dan karyawan pemerintah saat memberikan layanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip etika ini sangat penting. Nah, bisa nggak dibaca ya? Saya lupa kok ada kayak gitu. Oh, bisa, ya, bisa. Prinsip etika ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan integritas, transparansi dan keadilan. Beberapa aspek etika birokrasi dalam pelayanan publik adalah etika tadi. Jadi kita salah satunya ada integritas, kejujuran. Mesti kudu jujur ya, jadi orang diusahakan lah. Ya, mungkin ya paling enggak jujurnya bu sidi-sidi atau wakeh lah gitu. Paling enggak timbang gak jujur belas. Pejabat dan karyawan diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan tidak memihak dalam satu kegiatan mereka. Integritas melibatkan penolakan terhadap korupsi, suap, dan perilaku tidak lainnya. Integritasnya tidak bertindak, tidak memihak dalam semua kegiatan. Misalnya ikut capres, nggak boleh ikut Pak Ganjar, nggak boleh ikut Pak Anies, misalnya nggak boleh ikut Pak Prabowo. Jadi seperti itu. Di integritasnya gitu. Mereka ya pokoknya melayani surat-surat, apa yang bisa dibantu, dijawab. Siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, siapapun presidennya, dia harus tetap kerja. Yang kedua adalah pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi pemerintah harus berfokus pada pelayanan masyarakat.
Sebagai prioritas utama, pejabat dan karyawan diharapkan untuk memahami dan mematuhi kebutuhan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Jadi fokusnya pada pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Pejabat dan karyawan harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Memenuhi kebutuhan. Selanjutnya adalah etikanya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pokoknya misalnya kuwi sing elek ngono, suka minggat. Nah, misalnya nggak boleh, harus tetap dilayani ya. Nah, selanjutnya adalah etika dalam akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pejabat dan karyawan pemerintah harus tetap dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup transparansi dalam mengelola dana publik, mengambil keputusan yang adil, dan pertanggungjawaban kinerja ke mereka pada pemerintah. Akuntabilitas berarti harus sesuai dengan akuntansi. Nah, terutama dana-dana ya akuntansi itu, akuntabilitas. Yang keempat adalah profesionalisme. Profesionalisme pejabat dan karyawan pemerintah harus menjalankan tugas mereka dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Ini termasuk berkomunikasi dengan jelas, menghormati hak individu dan memperlakukan semua warga dengan adil. Jadi profesional siapapun harus masuk mau pabrik ya harus dibuat senang. Seperti kalau kita masuk di bank ya, itu orang bank luar biasa dengan eh, setiap orang yang datang. Silakan seperti ini karena dia tahu bahwa orang yang datang ke banknya itu biasanya berhubungan dengan uang. Ya, uangnya itu siapa tahu yang harus dihargai. Mereka yang membawa uang siapa kalau bank ya para nasabah-nasabah itu. Walaupun nabungnya mau 50 tapi kan masuk ke rekening mereka. Kalau eh, menghormati hak individu yang profesional, sorry, akuntabilitas ya, profesional, profesionalisme. Nah, profesionalisme tadi mereka dengan tingkat profesionalisme tinggi masuk berorganisasi jelas hak individu ya harus ya berlakukan secara adil. Kalau di kampus, ya, dosen-dosen ya harus mengajar dengan baik profesionalisme. Entah itu yang diajarkan apa, tergantung yang diajarkan apa ya, tapi harus profesionalisme. Tugas mereka dengan tingkat profesionalisme tinggi. Yang keempat adalah netralitas dan tidak diskriminatif. Birokrasi harus bersikap netral dan tidak memihak. Semua warga tanpa memandang latar belakang, karakter pribadi, harus diperlakukan secara adil dan setara dalam mendapatkan pelayanan publik. Netral dan tidak diskriminatif. Jadi makanya kalau PNS itu nggak boleh ikut apa namanya ikut men- misalnya membela salah satu pasangan presiden ya, tapi harus netral. Kalau mereka sudah jadi presiden nanti ya harus diikuti. Harus misalnya sekarang Pak Jokowi ya harus ikut Jokowi. Bertanya bagaimana. Netralitas dan tidak diskriminatif. Yang selanjutnya adalah keamanan dan kerahasiaan informasi. Pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang mereka miliki. Ini melibatkan perlindungan data pribadi dan informasi rahasia berhubungan dengan kepentingan nasional. Jadi keamanan dan kerahasiaan informasi harus dijaga. Etikanya itu menjaga netralitas. Yang keenam, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk jaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang mereka miliki ini. Ini melibatkan perlindungan data pribadi dan informasi rahasia yang berhubungan dengan kepentingan nasional.
Di pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang mereka miliki. Keamanan. Yang ketujuh adalah partisipasi masyarakat. Ketika birokrasi juga melibatkan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberikan akses yang memadai kepada informasi dan diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Nah ya, yang juga ngantuk. Nah, selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Di eh, sorry. Partisipasi masyarakat ya. Nah, sama seperti tadi, bahwa masyarakat harus, jika birokrasi itu melibatkan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberikan akses yang memadai kepada informasi dan diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Jadi ya, harus aksesnya harus punya partisipasi masyarakat dalam memberikan, dalam mengambil keputusan. Etika birokrasi harus seperti itu. Yang kedelapan adalah efisiensi dan efektivitas. Birokrasi harus berusaha untuk menjadi efisiensi dan efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penggunaan sumber daya dengan bijak dan peningkatan terus-menerus dalam cara kerja dapat meningkatkan hasil pelayanan. Jadi efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas dapat meningkatkan hasil pelayanan. Jadi harus cepat satset nah syaratnya ya. Jadi etika birokrasi itu enggak lemot lagi ngurus siapa surat yang melaku tinggu teko-teko harus dibuka. Oh, ini ada keluhan masyarakat tentang apa? So dicarikan. Oh, misalnya ini masalah KTE, kartu kartu telepon, langsung bisa direset. Gimana caranya, Om? Yang penting masyarakat bisa langsung efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya adalah harus etika birokrasi itu harus punya inovasi. Jadi birokrasi pemerintah juga mencakup keinginan untuk berinovasi dalam menyediakan layanan publik, mencari solusi baru dan efisiensi untuk menanggapi perubahan dalam kebutuhan masyarakat adalah aspek penting dari etika ini. Jadi orang yang bisa berinovasi itu orang yang mestinya punya kelebihan. Misalnya kamu anak semester 5, semester 6 ya, semester 5. Jadi kamu mesti akan berbeda dengan anak SMA mesti. Karena kamu punya inovasi-inovasi yang bukan hanya Pak Dian yang mengajari kamu ilmu, tapi dosen-dosen lain. Oh, seperti ini cara ngomongnya, cara public speakingnya. Oh, cara mengerjakan jurnal. Oh, cara membuat penulisan ilmiah seperti ini. Oh, cara mengatasinya seperti ini. Tapi nek kamu misalnya cara mengatasinya masih seperti anak SMA, berarti ya harus banyak belajar lagi sebagai sarjana. Nah, itu etika birokrasi. Jadi etika itu ada 7, 9 ya. Kamu punya etika nggak? Etikamu sebagai mahasiswa. Etikanya apa? Misalnya harus harus kuliah ya, terus harus harus apa namanya? Rajin kuliah jelas itu. Terus kamu harus mengisi KRS. Kemarin yang ngisi KRS ada mungkin ada yang belum. Coba tolong teman-temanmu yang kemarin saya WA. Mungkin kan kamu lebih sering ketemu. KRS-nya segera diurus. Jadi supaya kamu sebagai etika sebagai mahasiswa itu bisa berjalan. Eman Kak, karena sudah semester 5, terakhir semester 6, semester genap. Nah, jangan sampai seperti yang sudah lulus, dapat ijazah,
ternyata apa namanya harus ngulang. Makanya harus inovasinya harus ada. Kamu beda dengan yang lain kan itu. Nah, etika birokrasi disebut juga kan kode etik. Nah, di kode etiknya apa? Misalnya kode etik kita sebagai apa ya? Sebentar. Nah, ada kode etik, misalnya ini kode etik mahasiswa adalah suatu norma, nilai dan juga aturan. Di kode etik itu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional yang tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Jadi seperti itu. Nah, ini ada stiker kuningan ya. Kode etiknya apa? Sebagai mahasiswa kosong. Sudah itu menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, apa yang harus dilakukan. Kode etik mahasiswa, bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja disusun berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada di moral yang ada di dalam hal norma akademik dan dengan adanya ini melindungi perbuatan dari pihak profesional. Jadi diharapkan nanti bisa pelayanannya secara profesional. Tujuan akhirnya seperti itu. Itu ada di kode etik mahasiswa. Kode etik, kode etik mahasiswa UNIN. Kamu sudah baca nggak? Nah, ini misalnya bisa dilihat nggak ya kode etiknya, gampang-gampangannya aja. Nah, kita UM ya, kode etik mahasiswa. Mahasiswa harus berpakaian rapi, bersih, serta berperilaku nama santun mengikuti norma dan etika. Kode UNIM. Nah, ini ada peraturan rektor Universitas UNM. Kode etiknya apa? Nggak boleh sembarangan. Ini pengertian-pengertian, memberikan pedoman, mendukung visi misi, membentuk mahasiswa takwa, mencetak mahasiswa yang profesional dan unggul, terciptanya iklim akademis, membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang nanti asal menjunjung tinggi nilai etika, menjamin terpelihara tata tertib, membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menggagas. Haknya ini, mahasiswa UM punya hak kebebasan akademik, ilmu pengetahuan, dan terlaku dengan akademik. Memperoleh pendidikan, jadi kamu wajib memperoleh pendidikan. Nah, makanya kalau kuliah itu ya sebenarnya kamu sudah diberikan pendidikan, hakmu itu. Tapi kenapa hakmu nggak dilakukan misalnya, waya kuliah gak kuliah, ya, kamu sendiri yang rugi sebenarnya. Yang ketiga adalah mendapat bimbingan ya, dengan studi oleh tenaga pengajar yang tanggung jawab. Jadi seperti Pak Dian ini, walaupun kadang kita ngantuk ya, tapi kamu kan tak bimbing, oh iya ya, ini ya namanya kode etik. Nah, dan akhirnya penilaian akademik dan mengejar sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, serta kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Mendapatkan perlindungan dari tindak perundungan, nggak boleh perundungan, kekerasan fisik, itu nggak boleh mahasiswa podo-podo, misalnya anak-anak yang pemerintahan kok gelut misalnya, gitu. Nggak boleh, kecuali mau bermain tinju itu seperti Mike Tyson, tapi kan dapat piala, dan gelut tidak etis lah. Nah, mendapatkan pendampingan dan menyelesaikan secara adil, bijaksana jika terjadi kasus tindak perundungan.
mendapatkan layanan sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejahteranya apa? Misalnya kamu bisa menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Nah, hakmu ini berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan dan yang terakhir dapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Ini kan contoh dari luas saja, tapi paling nggak beda aja dengan UNIM. Nah, tapi kamu harus wajib mematuhi peraturan yang berlaku, menggunakan bahasa yang santun. Ojo, karena misalnya orangnya biasa teriak-teriak, terus memanggil temannya, misalnya jancuk macam-macam gitu kan nggak boleh, harus yang sopan walaupun orang Mojokerto itu biasa seperti itu. Nah, yang baik tidak merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, maksudnya guyon tapi malah nemen garai kan nggak boleh. Nah, yang ketiga adalah mematuhi dan menjaga ketertiban kampus. Kami menjaga kampus Unim itu harus juga kamu jaga. Nah, terus misalnya kamu rusai kursinya atau apa nggak boleh. Itu jaga apa? Kalau ada BEM di mana ya? Ruang dekan itu ada BEM tak? Itu dimanfaatkan. Jangan untuk nggak pindah tidur lah, enggak. Tapi ya harus ketemu teman-teman lebih baik itu aja, lebih keluar inspirasinya atau apa atau bisnis. Nah, menjunjung tinggi integritas akademik yang mencakup kejujuran, benar adil dan rasa tanggung jawab itu etika mahasiswa. Jadi kamu ngerti, oh iya kode etiknya itu ya. Nanti ada kode etik, misalnya wartawannya, kode etik wartawan. Ngerti, oh iya kode etiknya ini, nah, wartawan. Misalnya, nah, kode etiknya apa? Undang-Undang nomor 40 tahun 99 dengan kode etik jurnalistik adalah kode yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode etiknya harus tidak berpihak, kebenaran dan kewajaran, truth and harus merdeka. Wartawan harus bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mengurangi integritas mereka. Punya tanggung jawab profesional. Misalnya wartawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar profesional. Ya, selanjutnya ada perlindungan sumber protection and source, melindungi identitas sumber informasi mereka, selalu untuk hukum dan dapat bahkan nyawa atau keselamatan seorang. Jadi harus dijaga ya, tanggung jawab profesional, sumber perlindungan hukum, perlindungan sorry bukan tanggung jawab. Jadi perlindungan hukumnya harus dijaga. Informasi yang nggak penting jangan kamu sebarkan. Hormat terhadap privasi, respect for privasi. Wartawan seharusnya menghormati privasi individu dan menghindari pelanggaran privasi kecuali jika ada kepentingan publik yang lebih besar. Selanjutnya ada pemberitaan berwawasan gender dan sensitif. Tadi hormat terhadap privasi. Jadi nggak boleh tidak ada kepentingan publik yang lebih besar. Jadi kalau mereka sudah nggak mau memberikan privasi ya nggak usah dikejar terus. Termasuk pemberian berwawasan gender dan sensitif, menghindari stereotip gender dan memastikan bahwa tipe mereka tidak berdisipasi berdasarkan gender. Misalnya, oh anak cewek itu bagus gini-gini, enggak. Atau mungkin cowok itu pemberani sih, dan ya enggak juga. Cewek pun sekarang banyak yang naik sepeda motor itu, sudah motor trail atau apa itu. Kalau bicara kuat-kuatan belum tentu yang cowok kuat ya. Dan memastikan bahwa tidak mendiskriminasikan berdasarkan gender. Menurut Pak Dian, mahasiswa Pak Dian ada cowok, ada cewek, sama semua. Nah, yang penting ada nyawanya, ada ambekannya itu alhamdulillah. Adanya Bapak Dian itu alhamdulillah berarti masih sehat. Yang saya khawatirkan nggak pernah nyopo, nggak pernah kelihatan. Loh, tiba-tiba kok ada ini siapa? Ini makhluk dari mana? Jadi harus sama-sama menyapa ya. Ini mahasiswanya Pak Dian misalnya harus berwawasan gender, nggak peduli cowok atau cewek kalau
ketemu Pak Dian ya, ya disapa kalau Pak Dian lupa. Materinya kan mau nyoba ini mahasiswa, misalnya teknik kan nggak tahu ya, atau wawasan mahasiswa apa ekonomi misalnya. Mungkin kamu yang lebih kenal Pak Dian misalnya. Jadi tidak ada perbedaan. Yang menghindari, yang membedakan adalah antara mereka tahu unggah-ungguh atau kode etik kita atau enggak. Itu yang repot. Kalau orang Jawa kan unggah-ungguhnya munduk 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 gitu ya di jalan Mek Salim. Ini mungkin di daerah lain yang lebih keras, pokoknya sudah menyapa, Hai, apa, adik kakak, kayak misalnya gitu kan, berarti kan tidak salah semuanya. Nah, itu tidak usah diliput untuk mendiskriminasi secara gender. Ya, nek gak nyopoan itu ya berarti wongnya memang bukannya mungkin bukan keangkuh ya, mungkin giginya sakit atau apa juga bisa. Koreksi dan koreksi diri. Jadi harus mengoreksi. Kamu ngoreksi orang lain boleh, tapi kamu juga koreksi diri sendiri. Aku sudah seperti ini ya, tak ngoreksi ini ya bisa. Oh, orang itu kok gini ya? Kamu lihat dulu, orang itu kok medit. Kamu emangnya nggak lebih medit dari mereka misalnya. Ternyata kamu sangat lebih medit lagi ya. Bisa jadi kan tidak menyadari karena melihat dirinya lebih baik daripada. Nah, tidak menyalahkan kebebasan pers. Ini kan contoh-contoh kode etik ya. Ada integritas dan kehormatan, menjunjung tinggi integritas dan kehormatan dalam semua aspek yang berkegiatan mereka dan mematuhi norma-norma etika profesi. Itu namanya kode etik jurnalis. Jadi kalau kode etik mahasiswa tadi, misalnya nggak boleh perundungan, nggak boleh apa tadi yang kita lihat di depan tadi ya. Oh, nah ini tuh. Saling menghormati, berusaha untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, 4 tahun ya 4 tahun lulus ya. Jangan sampai 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Nah, nanti di DO ya, menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, kita kuliahnya juga harus tepat waktu. Ini sudah pertemuan ke-11 loh. Minggu depan pertemuan ke-12. 12, 13, 14. Kita 3 pertemuan lagi. Nah, mulai besok, setelah itu kita UAS. Yang di bawah itu ada soal UAS di e-learning. Sementara jangan kamu kerjakan dulu. Nanti kita pertemuan ke-12, 13, atau 14. Kita membedah membedah kuliahmu. Kamu mengerjakan apa? Kamu presentasikan. Nggak boleh sama sebenarnya. Nek sama, buat apa kita? Nah, jadi kan harus buat sendiri-sendiri. Nek sama ya nilainya katanya dibagi dua bisa-bisa. Semoga nilainya nggak dibagi karena berbeda. Kita mahasiswa 17 ya. 17 itu semoga perbedaan di kepalanya tentang tugas juga ada 17 macam kali 3 mata kuliah. Jadi sekitar ada 50-an gagasan-gagasan yang ada di kamu. Ini ada kode etik tenaga pendidikan dan mahasiswa. Misalnya apa kita lihat. Jadi kamu ngerti dosenmu itu harus ada kode etik ini. Tapi ini Universitas UT Budi Utomo Jakarta. Saya enggak ngerti. Apa saja, ya, pasal umum. Nah, kode etik yayasan adalah ini. Nah, ini dosen adalah ciptakan suasana kerja yang kooperatif. Nah, jadi seperti Pak Dian ya harus kamu semuanya. Iya, enaknya kalau kita kuliah ini, kamu tidak merasa tertekan, tapi dapat ilmu. Sedikit-sedikit ngantuk boleh lah. Sedikit-sedikit lapar boleh lah. Setelah itu kan selesai mata kuliah, kita senang. Nah, menyampaikan materi sesuai dengan kompetensinya. Di kompetensinya Pak Dian administrasi publik ya kamu tak ceritain tentang publik, tapi kalau Pak Dian ekonomi mungkin kamu tak ceritain ekonomi. Sayangnya Pak Dian administrasi negara ya, administrasi publik, dokter administrasi publik, jadi ngertinya yaitu
patuh dan taat terhadap standar pembelajaran. Nah, walaupun ini kita pertemuan ke-11 loh. Masih ada 3 pertemuan lagi. Meningkatkan mutu, patuh dan taat terhadap standar pembelajaran. 1,5 jam ya, 3 SKS. Seharusnya 2 jam ya. 2 jam, iya kurang lebih gitu. Kita 1,5 jam lah. Karena di kampus itu jam 8, jam setengah 10 selesai. Berarti 1,5 jam. Nah, seperti itu. Jadi ada patuh standar belajar. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif, nah, inovatif. Belajar. Jadi ya kita belajar sambil melihat ChatGPT. Nah, itu inovasi. Jadi paling enggak kita tidak lupa. Oh iya deh. Kamu nanti juga bisa bertanya tentang bertanyanya bukan hanya ke Mbah Google tapi Mbah Giti. Nah, ini ya pemakai institusi tidak boleh tanggap, jujur. Ini dosen. Ini bidang kependidikan, wajib pembelajaran. Ini ada kode-kode etiknya. Wajib meningkatkan kualitas dan penelitian. Tridharma macam-macam. Ini etika dosen dalam mengembangkan institusinya ini etika dalam berpakaian. Nah, harus disesuaikan dengan peran yang seandainya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa. Nggak boleh OT-OT terus jalan dari Fakultas FISIP terus sampai rektorat kita udele misalnya. Nggak boleh, harus harus yang rapi. Makanya kemarin ada yang ke misalnya ke rektorat itu pakai sandal jepit. Nah, itu nggak boleh. Kalau ke sebuah masjid atau mau ke kamar mandi boleh. Harus berpakaian yang mencerminkan citra profesional dan terhormat. Nah, makanya bagaimanapun walaupun kita secara daring berpakaian seakan-akan kita itu di kampus normal. Nah, nggak boleh terus pakai kaos misalnya. Nah, selama bertugas harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian. Harus rapi. Jadi seperti itu etika dosen di lingkungan kampus misalnya harus. Jadi etika birokrasi juga gitu. Wajib menghormati sesama sivitas akademika. Nah, ya kamu juga harus saling menghormati sesama akademika, sivitas akademika. Ketemu kakak kelasmu ya, salaman, lah, enggak, halo, halo, ker, nah, apa nah, halo rek, nah, apa-apa, tapi kan sama-sama dari unimnya. Terus jangan sampai terus gelut misalnya, oh urusan unim, saya mempertahankan ini satunya ini, misalnya lo ya. Terus tata keramanya, paling nggak tata keramanya orang kita ya, karena hidup di Jawa ya. Kan ada yang mahasiswa kita yang dari luar Jawa, tapi sudah di luar Jawa itu kan ya biasa di Jawa itu kan ngerti. Karena Jawa itu ada sopan satunya seperti itu yang benar-benar etika Jawanya, misalnya sama yang lebih tua menghormati, bebas dari narkoba, minuman keras dan sejenisnya. Wis gak usah narkoba, narkoba, minuman keras dan sejenisnya, dan sejenisnya, dan sejenisnya. Minuman keras itu hanya boleh es batu itu nggak boleh. Itu keras sekali itu. Beli es terus diminum. Nah, tapi nah, minuman keras yang memabukkan itu nggak boleh. Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang tidak destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarki, demonstrasi atau unjuk rasa. Unjuk rasanya ya kalau memang sudah kebangetan ya. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Nah, di cara kekeluargaan. Nggak boleh asusila, awas. Apalagi misalnya punya teman yang agak apa gitu akhirnya merusui kampus, nah itu nggak boleh, etikanya seperti itu. Ya, sesama akademika harus baik. Birokrasi juga seperti itu, birokrat nggak boleh terus misalnya untuk mempermudah ya, nanti tinggal tangannya bilang apa pinjam 100 apa itu ya nggak boleh. Ya, ya nggak boleh, kalau gratis ya gratis. Nah, masuk kok harus pinjam 100 misalnya nggak boleh, birokrasi itu kan. Nah, birokrasi seperti itu. Nah, nah ini kalau misalnya ada ada apa maksudnya ada syarat bukan syarat ya, wajiban dan ada hak dan kewajiban. Haknya ini
Jadi wajib mengikuti misalnya perkuliahan minimal 60% dari pertemuan yang terjadwal pada tiap semester loh. 60%, misalnya kita 10, berarti ya nggak ikut 4. Karena kita 12, berarti paling nggak paling banyak itu 5. Itu apa? Anu kebangetan nek kurang dari itu jaluk nilai A ya nggak mungkin toh. Nah, itu menghadiri perkuliahan minimal itu kalau di UTAS sana. Kalau kita di UNIM kadang lah ya nggak pernah kelihatan, kelihatannya ketika ada UTS dan UAS nggak boleh seharusnya. Nah, mahasiswanya seperti itu. Begitu ujian susulan ya atur di buku panduan akademik. Nah, ujian susulan boleh nek benar-benar sakit. Tapi kalau nggak sakit, pura-pura sakit ya semoga doa bukan doa. Itu kan seperti itu. Saya sebagai mahasiswa dulu saya manfaatkan sebaik-baiknya. Pokoknya gak mudeng mbak dosenku apa sih anu tulis. Nah itu mahasiswa yang kan nggak tahu lah hasilnya gimana. Apalagi sekarang pakai Zoom ya. Nanti setelah ini saya rekam, saya share ke YouTube. Nah, kamu dengarkan kelucuan-kelucuan ketika Pak Dian ngajar atau kamu ketika ngantuk. Tadi yang pelajaran kedua itu saya lihat teman-temanmu ngantuk. Ya, makanya kalau pulang hati-hati kok pulang ke rumah bahaya kalau di jalan jatuh. Nah, seperti itu. Tapi mereka sampai titik apa itu titik keringat yang terakhir masih datang. Kita harapkan kamu ini titik titik keringat, nah, titik apa ya titik semangat yang penghabisan tetap tetap datang. Nah, iya ya rugi loh. Sudah kamu bayar kok nggak datang nggak rugi istilahnya. Seperti itu. Ini jadi hak mahasiswa seperti ini. Dapat ikut serta dalam kegiatan mahasiswa baik tingkat institusi nasional dan internasional. Ada nggak kegiatan mahasiswa yang dapat hadiah? Kamu pernah dengar nggak di kampus itu? Kalau ada ikut toh. Hadiahnya 5 juta. Kemarin ponakan saya itu dapat hadiah berapa ya? 1 juta atau berapa? 5 juta atau berapa? Kamu kalau dapat hadiah 5 juta misalnya kan seneng bagi temanmu langsung neng apa kantin ditraktir semua temannya. Nah, bisa seperti itu, enak. Mau masih mahasiswa ya, belum jadi birokrat tenanan, birokrat sungguhan. Kalau jadi birokrat sungguhan, kamu misalnya traktir temanmu hati-hati. Nanti kalau ada KPK, ya, waduh ini menyogok ini. Padahal, nah, itu hal biasa. Pelanggaran-pelanggaran, nah ini ada, nggak boleh. Ya dapat menurunkan kehormatan usaha bangsa negara, institusi. Nah, nggak boleh untuk kepentingan keuntungan pribadi. Nah, baik secara langsung atau merugikan negara atau institusi. Jadi nggak boleh menghalangi, mempersulit menjalankan kegiatan akademik dan akademik yang telah ditentukan institusi. Misalnya Pak Dian nggak boleh kamu ikut kuliah sampai 14 sehingga nilaimu nggak keluar. Nggak boleh seperti itu ya harus ikut malah malah seperti Pak Dian harus ikut semua ya. Bertanya, nggak bertanya pura-pura tanya gitu ya seperti itu. Jadi di kampus Unip bisa seperti itu. Tapi nggak tahu ya ada bukunya nggak? Ini kan kita lihat yang lain. Itu paling nggak kode etik. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah. Nggak boleh Pak Dian di nggone Mbak Ut sana misalnya ki kudu ini nggak boleh itu urusannya Budekan sama PU. Pak Dian hanya lihat oh ya ini sudah dia sudah pengurusakan juga nggak boleh memasukkan surat dokumen sah jasa sertifikat dokumen lainnya tidak boleh asusila macam-macam seperti ini. Pelanggaran oleh mahasiswa membuat kegaduhan atau praktik yang sedang berlangsung mengganggu perpilihannya. Jadi saya kemarin juga kaget teman-temanmu itu kok di perpustakaan kok teriak-teriak itu bagaimana? Harusnya perpustakaan itu tenang ya, hening ya. Ya astagfirullah ketika kita kuliah kemarin hari Jumat ya, ini kok nggak punya etika atau ini. Tapi saya diam aja karena kita pada saat itu sedang kuliah. Mahasiswanya siapa itu? Harusnya kalau di perpustakaan ya harus tenang. Kalau justru ramai ketika kuliah seperti ini. Pak tanya Pak, nah gitu. Pas kuliah sepi seperti sekali. Untungnya Pak Dian kuliahnya nggak jam 12 malam. Nanti ada kik 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 gitu ya. Untungnya siang lah. Jadi kita itu bisa nggak takut lah. Wah, misalnya merokok dan makan di dalam kelas pada waktu ikuti kuliah. Aduh sih, kalau kamu merokok di dalam kelas kuliah, saya bayangkan berapa asbak yang dibutuhkan untuk
Nah, itu kalau dosen merokok dalam kelas ya nggak boleh harusnya. Pak, maaf rokoknya Pak. Nah, gitu dah. Rokoknya nanti yang akan membunuh Bapak loh. Nah, ya, ada, mungkin ada nggak dosen waktu kuliah merokok? Harusnya nggak boleh. Bukan berarti dosennya pinter ngerokok, tapi kan membunuh kamu dengan asapnya. Mengotori meja kursi macam-macam seperti itu nggak boleh. Misalnya ditipek. Saya ngerti itu ditulis sih paling ada kerpeannya itu ya. Di tulisannya itu. Makanya Pak dia nggak pernah ujian terus kamu harus hafal itu enggak, tapi kamu cari di buku jawabannya, cari di internet. Nah, bisa nggak jawab? Wah, nggak bisa jawab kosong ya. Kebangetan dong. Karek tanya Mbah Giti sama Mbah Google sekarang bukan hanya Mbah Google sekarang sudah Mbah Giti juga ada. Oh, nggak bisa jawab Mas. Ya, itu harus kecuali kalau Pak Dian membuat soal seperti Family 100 itu ya harus menebak-nebak, harus mengapakan akhirnya karena nggak hafal bawa contekan-contekan. Wah itu nggak tahu kakak kelas atau gimana. Kadang ada tulisannya. Wah, itu nggak boleh, itu pelanggaran mahasiswa. Nah, ada sanksinya teguran lisan tertulis, diberhentikan, pemecatan dilakukan kepada pihak yang berwajib. Hanya seperti itu kemarin ada kasus apa ya, Universitas Pancasila atau apa itu, di atas gedung 5 itu ditemukan mayat. Nah, tapi pihak alumni menjawab itu kadaver atau mayat yang dibuat apa itu namanya praktek kedokteran. Nah, tapi ternyata terakhir kok kotaknya itu kok diambil diam-diam untuk dipindahkan. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ini. Harus kalau kamu sebagai detektif itu langsung diselidiki ya, detektif apa ya dulu macam-macam. Ada detektif Upin Ipin bareng itu. Bisa kenapa kok dibawa ya anunya? Itu kan bisa dilihat ternyata. Ada sanksi beratnya dan lain sebagainya. Di UNIM juga hampir sama kode etiknya. Cuma saya tadi nyari nggak ketemu ya. Kode etiknya UNIM itu etik mahasiswa UNIM, Universitas Islam Majapahit. Nanti saya kalau ketemu saya share Universitas Islam Majapahit. Nah ini, saya pengetahuan saya hingga Januari 2022, Universitas Islam Majapahit mungkin memiliki kode etik atau peraturan bagi mahasiswa. Namun rincian dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk beberapa informasi yang akurat, baiknya Anda langsung menghubungi pihak universitas. Anda dapat mengakses situs web resmi dan nah, ini Win. Nah, ini nggak ada ya. Ini kamu oh akhirnya masuk ini. G Suite, file penting, layanan, seakat, unit kerja, prosedur, fakultas, tentang UNIM, kota informasi. Belum ada kode etiknya. Masih aman kamu. Kalau masih aman. Ya boleh ya harusnya. Nah, tapi ini ada ini di kampusmu, semoga bisa buka ya. Bisa buka nggak ya sebentar ini. Nah, ini saya bukakan. Nah, nggak tahu ini kamu sudah pernah lihat nggak? Unit kerja, prosedur. Nah, ini mungkin kode etiknya seperti ini. Birokrasi kepegawaian, birokrasi keuangan. Nah, ini keuangan aja. Bisa nggak dibuka? Nah, nggak bisa dibuka. Makanya banyak yang belum bayar uang. Gitu bisa. Nggak tahu ini. Fakultas Ilmu Sosial. Aduh, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Alah, loh. Ini loh fotonya mengerikan sekali. Ini mata kuliahnya profesional. Eh, Ternyata dosenmu itu kalau di foto ya seperti ini ya. Saya juga masuk bagiannya itu. Nah, ini kok nggak ada anunya, kode etiknya nggak ada. Sejarah, visi, pemimpin, unit kontak informasi. Nah, berarti perlu diusulkan untuk dibuatkan kode etik.
Kalau saya dulu di UB itu ada kode etiknya. Kamu jadi mahasiswa harus seperti ini. Jadi akhirnya tertib tenanan. Ini kita nggak menemukan ya. Itu ya. Jadi kita bicara tentang kode etik sudah selesai. Ya, ya begitu aja mungkin yang disampaikan Pak Dian. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, itu ada yang sudah tidur belum? Ada yang ditanyakan boleh. Jadi mumpung kita masih ketemu, besok bisa liburan. Jadi nggak kuliahnya kita apa namanya bersusah-susah kuliah hari ini, besok berlibur-libur kemudian. Kan gitu enak gitu. Jadi nggak capek lah. Paling ya ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa. Itu nggak melanggar kode etik ya namanya. Kalau birokrasi kan juga ada kode etiknya. Jadi kita dibuat santai. Oke. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan kah tentang birokrat dan kode etik? Jadi eh, istilahnya orang Jawa Pak, udah ada unggah-ungguhnya. Kamu di kampus, di lingkunganmu situ, kode. Tapi bahasa bahasa ilmiahnya ada kode etiknya. Ya, kuliah ya kuliah tenang. Ya, mau masih masih ada kesempatan kuliah. Nanti kalau sudah kerja itu tambah susah lagi. Susahnya apa? Enggak. Kalau ketemu bosnya yang agak keras, nggak bisa sesantai sekarang. Ya, kuliah sambil tiduran misalnya. Kuliah sambil di apa? Di pos ronda yang di bukan pos ronda di taman itu. Besok misalnya bosnya galak, kamu mau keluar sebentar, izin ke kamar putih. Oh, terus bosnya galak bisa. Nggak boleh. Waduh, ada seperti itu. Syukur-syukur ya dapat bos yang baik. Kita bisa bersyukur. Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, silakan buka lagi kameranya. Kita kita foto sejenak untuk kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini walaupun kelihatan serius ya, semoga benar-benar serius. Kamu ngerti maksudnya, oh seperti itu ya pelayanan publik itu. Nah, sehingga kita tidak boleh ya istilahnya menjelek-jelekkan apa ya profesi seorang. Kadang menjelek-jelekkan oh PNS itu adanya seperti itu. Kemarin ketemu bapak praktisi waktu berapa? 2 jam setengah. Ternyata yang melihat yang capek ya. Nah, Pak praktisinya masih sangat semangat keliling sana ingin menunjukkan kamu ini mahasiswa bahwa kerja itu nggak boleh kena capek. Kalau kena capek katanya harus membawa kemarin obat counterpane atau apa itu. Wah capek harus pijet. Nah itu kan katanya gitu. Tapi kan ketika kan nggak boleh. Monggo dibuka ya kameranya. Saya tunggu untuk kita segera akhiri. Silakan dibuka kameranya. Itu ada Mas Noris. Saya senang kalau ada yang aktif. Ya, Mbak Niki, Mbak Dita, tadi siapa ya yang terakhir Mbak Dita apa Mbak Nadia tadi ini terakhir di kampus kelihatannya. Monggo dibuka kameranya. Semoga tidak mengganggu pekerjaannya. Oke. Jam 4.42 ya, jam 5 kurang 1/4. Oke, kalau gitu saya bisa dibuka. Go silakan, saya senang. Jadi kalau di kampus itu ya cek lali gitu loh dosennya. Oke, masih oke, Mbak Dita. Kalau Pak Dian lupa ya di siapa ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Deh. Oke, demikian hari ini kuliah kita ya hari ini terakhir pelayanan sektor publik walaupun tanpa praktisi, tetapi kamu semua tetap semangat menimba ilmu. Saya harapkan kamu
jaga marwahnya itu sampai kamu bisa lulus kuliah besok. Sehingga bukan hanya mengejar nilai yang bagus, tapi pengetahuan, sharing, dan informasi yang lebih baik lagi. Dan semoga bermanfaat ketika kamu memasuki dunia kerja. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di minggu depan di tempat yang sama di Saser ya. Sampai ketemu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.